Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu sosok yang paling unik dan cukup mengherankan karena selalu mendapatkan posisi yang strategis di lingkaran kekuasaan. Siapa lagi kalau bukan Bahlil Lahadalia. Insya Allah mungkin kalau tidak salah satu mobil, Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Dia adalah figur yang memecah pandangan. Bagi sebagian orang, dia adalah kisah sukses from zero to hero. Tapi bagi sebagian yang lain, dia adalah politisi yang pragmatis, yang penuh kontroversi, bahkan cenderung menjadi bahan hujatan bagi para netizen. Namun, yang buat menarik, dia bukan datang dari dinasti politik. Dia juga bukan seorang teknokrat lulusan luar negeri. Dia memulai karirnya sebagai penjual kue dan supir angkot. Lantas, bagaimana bisa seorang dengan latar belakang seperti ini bisa begitu melesat dengan cepat dari ketua HIPMI, kepala BKM, menteri investasi, hingga kini menjabat posisi strategis sebagai menteri ESDM dan bahkan ketua umum Golkar? Apa yang membuat karirnya begitu lancar? Dan yang lebih penting, apa yang membuat dia bisa bertahan di puncak politik yang cukup keras? Di video kali ini, kita akan bedah dengan analisis yang sangat mendalam. Ketika menjemput Bapak di depan, saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Untuk mengerti sosok Bahlil, kita harus mengenal terlebih dahulu 3 pondasi penting dalam hidupnya. Yang pertama adalah latar belakangnya. Bahlil lahir di Maluku, tapi tumbuh besar di Fak-Fak, Papua. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bahkan menjadi kuli bangunan dan ibunya buruh cuci. Sejak SMP, dia sudah bekerja dari jualan kue sampai dengan menjadi sopir angkot. Ini bukan sekedar cerita sedih, ini membentuk DNA politiknya. Dia mengerti bahasa jalanan, dia nekat, dan dia tahu cara bertahan hidup. Kedua, pendidikan formalnya. Dia kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jayapura. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Cendrawasih Jayapura dan meraih gelar Magister Sains di bidang ekonomi. Dan kemudian S3 di Universitas Indonesia yang kemudian menuai sorotan publik. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana polemik Bahlil di Universitas Indonesia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu adalah mindset aktivis. Saat kuliah, Bahlil tidak hanya belajar tentang ekonomi, dia adalah aktivis tulen di Himpunan Mahasiswa Islam dan bahkan pernah menjabat sebagai bendahara umum PBHMI. Disinilah kemudian ia membangun pondasi jaringan nasionalnya dan mengasah kemampuan negosiasi. Kematan tidak pernah berpikir juga, tidak pernah terlintas dalam pikiran untuk kemudian bisa jadi menteri atau ditugaskan di BKPM. Air mengalir aja. Karir Bahlil tidaklah lancar karena sebuah kebetulan. Karirnya adalah buah panjang dari kemampuannya di dalam mengkonversi jaringan. Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan memiliki pekerjaan yang bergaji tinggi, Bahlil memutuskan keluar dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan sendiri. Inilah awal mula dari kesuksesan pria asal Papua ini. Dengan melihat begitu banyak sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua, ia jadikan peluang untuk membuka usahanya. Kini ia memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Riva Capital sebagai holding company. Titik balik karirnya terbesar adalah melalui HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bahlil masuk HIPMI dari bawah dan puncaknya dia terpilih menjadi ketua umum BPP HIPMI pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Ini adalah lompatan kuantumnya. Kalau kita lihat pakai kacamata analisis sosiologi, Bahlil adalah contoh relevan dari teori modal sosial. Dia tidak punya modal ekonomi pada masanya, jadi dia fokus membangun modal sosial atau jaringannya. Bahlil dengan gaya jalanan tapi otak aktivisnya berhasil menjadi jembatan di antara mereka. Disinilah Bahlil memposisikan diri untuk mendukung kandidat yang tepat, yaitu adalah Joko
Widodo. Di posisi Bahlil ini, ia memiliki bargaining yang cukup kuat. Pada saat Pilpres misalnya, ia bahkan menjadi direktur penggalangan pemilih muda di tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 dan ia berhasil membuktikan bahwa jaringannya bisa bekerja dengan baik. Kemenangan Jokowi adalah pembayaran atas investasi modal sosialnya. Dia diangkat menjadi kepala BKPM pada tahun 2019 yang kemudian di-upgrade menjadi Kementerian Investasi. Dan kini di pemerintahan Prabowo kembali menjabat sebagai Menteri ESDM. Lagi-lagi pembuktian bahwa Bahlil kembali diperhitungkan untuk menjabat sebagai menteri. Ini kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Jadi sebenarnya apa yang membuat ia cukup diperhitungkan? Walaupun misalnya selama menjabat, Bahlil tak terlepas dari kontroversinya, mulai dari foto yang tersebar diduga minum miras seharga 38 juta, menyinggung sosok Raja Jawa, dituding rebut kursi Golkar dari Erlangga Hartarto, klaim investasi ratusan triliun masuk ke IKN, dugaan jual beli izin tambang dan sebagainya. Tak heran, ia menjadi bahan hujatan yang cukup asik bagi para netizen di media sosial. Hingga ada pihak yang akan melaporkan meme yang bermuatan wajah Bahlil. Pun demikian, ia mampu tetap bertahan di pemerintahan. Kita selalu menunggu bahwa Bahlil akan diganti tiap kali ada isu reshuffle. Namun, lagi-lagi ia mampu bertahan. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh Partai Golkar yang memang sebagai partai pendukung pemerintah, sehingga jatah kursi menjadi sebuah daya tawar yang diperhitungkan bagi penguasa. Dan Bahlil adalah sosok yang strategis menerima itu, baik dari sisi pengalaman, jasa, maupun power. Terlebih, kini posisinya cukup kuat sebagai ketua partai, maka menggulingkan kursinya sebagai menteri merupakan langkah yang harus dipikir dua kali. Hal ini akan berdampak terhadap posisi Partai Golkar ke pemerintah dan juga di DPR dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di sisi lain, ada faktor framing, sosoknya yang berasal dari Indonesia Timur juga menjadi pertimbangan, sehingga hal ini secara tidak langsung akan memberikan image yang baik kepada pemerintah, seolah-olah merepresentasikan kabinet yang Indonesia banget. Padahal itu menjadi sebuah keharusan untuk memberikan pemerataan bagi seluruh wilayah di Indonesia. Maka situasi ini yang membuat Bahlil selalu mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan. Ia pandai dalam melihat peluang dan juga mampu dalam mempertahankan itu. Gimana? Paten barang nih kan? Ya, akhirnya kita harus mengakui di satu sisi bahwa Bahlil adalah sosok politisi yang dinamis dan mampu beradaptasi. Walaupun di sisi lain, kebijakan dan kontroversinya terus saja menarik perhatian masyarakat. Bagaimanapun itu, janganlah pernah lelah untuk mendiskusikan Indonesia untuk membawa perubahan yang lebih baik. See you next time.